Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk bertemu di tempat yang mulia ini untuk membahas satu perkara yang penting dalam agama yang memang seharusnya kita-kita yang paham tentang ilmu, tentang manhaj salaf mestinya berusaha untuk memiliki peran dalam kepentingan ini, yaitu mengajak manusia berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya masing-masing kita mengetahui bahwasanya agama Islam ini dimuliakan dan dijadikan sebagai agama yang terbaik. Umat Islam dijadikan sebagai umat yang terbaik adalah karena dakwah yang mereka sebarkan manusia untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan mengajak mereka untuk menjalankan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Maka mengambil bagian dari dakwah ini merupakan perkara yang kita ketahui bersama keutamaannya. Bahkan inilah syarat untuk seseorang itu masuk ke dalam khairiyah, kebaikan yang Allah jadikan pada umat Islam ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang terkenal dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia dengan untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari keburukan, dan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, man arada an yakuna min hadhil ummati falyuaddi syartallahi fihi. Barang siapa yang ingin termasuk ke dalam golongan umat ini yang disebutkan dengan khairiyah, sebaik-baik umat, maka hendaknya dia menunaikan syarat yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, yaitu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tentu saja dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki semangat untuk berdakwah tentu saja dengan kaidah-kaidah yang benar, syarat-syarat yang sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, agar nantinya tugas dakwah ini tidak diemban oleh orang-orang yang dengan mereka ikut serta kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak karena mereka tidak membekali diri dengan ilmu, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang berhubungan dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam satu ucapannya yang terkenal pernah mengatakan, fatablighu sunani ilal ummati afdalu min tablighi sihami ila nuhuril a'da, lianna dzalika tabligha yaf'aluhu katsirun minan nas, fa amma tablighu sunani fala yaqumu bihi illa warathatul anbiya'i wa khulafa'uhum fi umamihim ja'alana Allah ta'ala minhum bimannihi wa karamih. Beliau mengatakan dalam kitab Jala'ul Afham, tablighu sunan ilal ummah, menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, mengajak umat kepada sunnah yang benar, dan sebesar-besar sunnah adalah tauhid dan menyempurnakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, mengapa ini menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini lebih utama dan lebih afdol
daripada tablighus siham ila nuhuril a'da, daripada menyampaikan tombak, melemparkan tombak ke lehernya musuh ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Li'anna dzalika tabligh yaf'aluhu katsirun minan nas. Karena jenis menyampaikan senjata, menyampaikan tombak itu mampu dilakukan oleh kebanyakan manusia. Yang penting dia mau latihan, punya kekuatan fisik, nekat, maka dia bisa melakukannya. Wa amma tablighus sunan, adapun orang-orang yang mampu menyampaikan sunnah kepada umat, la yaqumu bihi illa warasatul anbiya, tidak akan ada yang bisa menegakkannya kecuali pewarisnya para nabi, wa khulafa'uhum, dan pengganti-pengganti mereka di umat ini, yaitu orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia termasuk ke dalam golongan mereka. Maka ya ikhwatu fillah, antum hadir di sini, anak ketahui kapasitasnya adalah sebagai para duat. Maka kedudukan kita sama dalam segala hal, dalam ilmu, dalam pengamalan, lebih-lebih mungkin antum lebih bersemangat dibandingkan yang menyampaikan pengajian di sini. Kemudian dalam berhubungan langsung, berinteraksi dengan masyarakat, bergaul dengan mereka, anda mengetahui banyak di antara ikhwan-ikhwan kita, antum-antum sekalian yang lebih berjasa dalam menyampaikan kebenaran tauhid yang mungkin dengan ilmu yang seadanya kepada kaum muslimin yang ada di negeri kita ini. Oleh karena itu dalam hal ini tidak ada ustaz dan tidak ada murid. Semua kita belajar, bertukar pengalaman, dan semua kita berlomba-lomba meraih keutamaan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada satupun yang mengatakan, tidak ada satupun yang lebih menjadikan berhaknya ustadz-ustadz yang menyampaikan pengajian atau yang menyampaikan materi di forum ini, ataupun ustadz-ustadz yang lainnya yang mungkin pernah belajar di luar negeri, tidak ada yang mengatakan mereka lebih berhak untuk meraih keutamaan dalam berdakwah dibandingkan antum-antum sekalian. Bahkan kebanyakan di antara mereka mungkin tidak mau berdakwah kalau fasilitasnya tidak bagus. Maksudnya ini adalah orang-orang yang kita kenal terbiasa dengan fasilitas dalam dakwah. Banyak ikhwan-ikhwan kita yang mereka berdakwah di pelosok-pelosok yang kemudian dengan fasilitas yang seadanya mereka mau menyampaikan kebenaran. Yang ini demi Allah dan demi Allah. Mudah-mudahan mereka adalah termasuk orang-orang yang benar-benar menjadi pewarisnya para nabi, orang-orang yang benar-benar menjadi sebab tersebarnya kebaikan di tubuh kaum muslimin. Yang sudah kita ketahui itu semua adalah diusahakan dengan berdakwah, mengajak manusia ke jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah taala, imam yang terkenal dari kalangan tabi'in, sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Kerusakan yang saat ini timbul di mana-mana, jangan dibuat setelah perbaikannya. Apa artinya dan apa arti perbaikannya? Beliau mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ardi wa hum fi fasad. Fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidina fil ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi, masyarakat bumi yang waktu itu mereka dalam keadaan rusak karena tidak mengenal agama, tidak mengenal petunjuk yang benar, tidak mengenal iman. Kemudian Allah perbaiki keadaan mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, fungsinya sunnah adalah untuk memperbaiki alam semesta, untuk memperbaiki umat. Oleh karena itu orang yang mendakwakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah sebab utama yang mengusahakan kebaikan di tubuh kaum muslimin. Sebab utama yang akan bisa mengembalikan kejayaan umat Islam ini. Kata beliau, faman da'a, maka barang siapa yang mengajak manusia kepada selain petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selain seruan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa minal mufsidina fil ard, maka dia termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka ya ikhwatu fillah, keberadaan antum
adalah sebagai ujung tombak yang utama dalam upaya untuk memperbaiki kondisi kaum muslimin. Antum berdakwah di keluarga, menyampaikan sunnah, mengajak mereka kepada tauhid, maka demi Allah dan demi Allah, itu adalah sebab kebaikan di keluarga antum, sebab turunnya berkah di keluarga antum. Jika kalian mengusahakan mengajak mereka kepada tauhid, meskipun dengan dasar-dasar tauhid, dengan usulul salasah, dengan pemahaman-pemahaman yang rendah atau yang dasar dalam Islam. Tidak ada yang mengatakan yang namanya berdakwah itu syaratnya harus dihadiri sekian banyak orang dalam satu majelis. Tidak ada. Para ulama ahlu sunnah yang terdahulu kita ketahui, bersamaan dengan kemuliaan mereka, majelis-majelis mereka yang hadir cuma sedikit. Imam Malik bin Anas mengisahkan tentang Nafi', ulama tabi'in yang terkenal, yang termasuk perawi hadis yang sangat kuat, yang termasuk hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, termasuk imamnya Ahlul Madinah, guru utamanya Imam Malik bin Anas. Beliau mengatakan, wa kana yajlisu fi masjidihi ba'da salatil fajri la yakadu ya'tihi ahad. Beliau senantiasa duduk di masjidnya setiap selesai salat subuh untuk menerima orang-orang yang akan menulis hadis darinya. Tapi kata Imam Malik, la yakadu ya'tihi ahad. Hampir-hampir tidak ada seorang pun yang datang ke majelis beliau untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah dengan itu beliau putus asa? Beliau tidak putus asa. Tetap berdakwah, tetap duduk setiap hari di masjidnya. Dan banyak masyayikh yang sampai saat ini begitu yang mereka lakukan. Duduk di masjidnya, tetap duduk sesuai dengan waktu yang beliau tiap hari jadwalkan. Karena mereka mengetahui keutamaan berdakwah dan mereka ingin mengambil bagian daripada keutamaan tersebut. Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal yang saya ingin ingatkan kepada antum akan kemuliaan dan keagungan ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengambil bagian yang sebesar-besarnya dari keutamaan ini. Bimannihi wa karamihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri." Sungguh-sungguh orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya kepada manusia, menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, sungguh-sungguh mereka ini akan dimintakan ampun, selalu didoakan kebaikan oleh semua makhluk yang ada di langit. Siapa mereka itu? Para malaikat. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menolak doanya para malaikat? Jadi akan memintakan ampun, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang menyebarkan ilmu, mengajarkan dakwah, menyerukan dakwah yang benar kepada manusia. Semua makhluk yang ada di langit, wa man fil ardi, dan semua makhluk yang ada di bumi, hatta al-hitanu fil bahri, sampai pun ikan di lautan. Yang ini semua menjadi bukti bahwa kemakmuran alam semesta sampai kepada alam binatang, sampai dirasakan manfaatnya oleh para hewan-hewan, itu adalah dengan sebab seseorang yang mengusahakan untuk menyebarkan ilmu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Oleh karena itu, semua makhluk di alam semesta ini merasakan manfaatnya. Dengan sebab itulah mereka mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mendakwakan, mengajak manusia ke jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ke jalan ilmu yang hak. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, kalau semua makhluk sudah mendoakan kita, yang bahkan diterangkan dinukil oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, keterangan salah seorang ulama Al-Halimi yang mengatakan, yuhtamal, ada kemungkinan pengertian hadis ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka-mereka yang mendakwakan kebenaran kepada manusia pengabulan dari setiap doa yang diucapkan oleh makhluk-makhluk tersebut. Jadi setiap makhluk berdoa dikabulkan, maka sekian banyak makhluk, semua doa-doa mereka akan dikabulkan. Kemungkinan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berilmu. Maka wajar kalau kemudian para ulama mendefinisikan
bahwa yang namanya wali Allah itu adalah orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya kepada manusia. Karena merekalah orang yang paling pantas mendapatkan kedudukan tersebut. Kedudukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Merekalah yang paling pantas untuk mendapatkannya. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Illam yakunil ulama'u awliya Allahi fama lillahi min wali." Seandainya bukan para ulama yang merupakan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala berarti tidak memiliki wali. Berarti tidak memiliki wali. Mengapa demikian? Karena setelah kita sepakat para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka jelas orang yang paling mulia setelah mereka adalah warasatuhum, pewarisnya mereka, khulafa'uhum, pengganti-pengganti mereka di umat ini yang mendakwakan kebenaran kepada manusia. Wa innal ulama'a warasatul anbiya'a wa innal anbiya'a lam yuwarrithu wa innal ulama'a warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu adalah pewarisnya para nabi. Artinya yang paling dekat kedudukannya dengan para nabi, yang mewariskan kedudukan dan tugas para nabi dalam menyampaikan dakwah kepada manusia. Karena para nabi tidak mewariskan uang emas, juga tidak uang perak. Yang mereka wariskan adalah ilmu, maka barang siapa yang mengambil bagian daripada ilmu tersebut, akhadha bihadzin wafir, berarti dia telah mengambil bagian yang sempurna. Maka tidak heran yang berkali-kali saya sampaikan dalam pengajian, Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak, imam Ahlus Sunnah yang sangat terkenal, ketika beliau ditanya alasannya mengapa dia sampai bersemangat berinfak kepada para ulama ahlul hadis besar di zamannya. Di antaranya beliau yang menanggung hidup beberapa ulama ahlul hadis yang terpercaya, yang terkenal, seperti Ismail ibnu Ulayyah, kemudian juga Syu'bah ibnu Hajjaj, juga Fudail ibnu Iyad, dan beberapa ulama di zamannya. Beliau yang menanggung hidupnya mereka agar mereka ini bisa konsentrasi menyebarkan ilmu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata alasan beliau adalah karena beliau ingin mendapatkan nilai lebih dari sedekahnya dengan bersedekah kepada orang-orang yang menyebarkan ilmu, sehingga beliau bisa ikut ambil bagian dalam penyebaran ilmu. Kemudian beliau memberikan alasan, wala a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min batil ilmi, dan aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukannya orang-orang yang menyebarkan ilmu kepada manusia. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, al-amru azim, al-amru muhim. Perkara ini agung dan benar-benar butuh perhatian kepada kita. Antum-antum yang diberi kesempatan di daerahnya untuk mampu menyampaikan 1-2 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan al-usulul thalatha, sederhana, tapi ketika diterima oleh masyarakat dan diamalkan oleh mereka, maka demi Allah ini adalah merupakan sebab terbesar kebaikan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri antum. Ini keberadaannya orang-orang yang berilmu. Al-Imam Az-Zahabi sewaktu menyebutkan dalam biografinya ulama ahlu sunnah yang terkenal, Ishaq ibnul Furat, yang ketika beliau meninggal dunia, meninggal pula pada waktu yang bersamaan di tahun tersebut 2 orang ulama ahlu sunnah yang senior seperti beliau. Ishaq ibnul Furat ini ulama ahlu sunnah yang sangat terkenal, dan termasuk hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyampaikan atau memberitakan tentang kematian beliau ini, dan beliau menjelaskan bahwa di tahun yang sama juga meninggal 2 orang ulama besar ahlu sunnah yang saat ini saya tidak ingat namanya. Waktu itu Imam Az-Zahabi mengomentari, wa mithlu haula'i tsalatsah idza khalat madinatun anhum fi amin wahid faqad bana 'alaiha naqs. Dan orang-orang yang seperti mereka bertiga ini,
kalau satu kota pada saat yang bersamaan kehilangan mereka, maka sungguh-sungguh akan kelihatan banyaknya kerusakan dan kekurangan pada kota tersebut atau pada negeri tersebut nantinya. Ini artinya apa? Kematian para ulama atau orang-orang yang menyebarkan sunnah merupakan sebab timbulnya banyak malapetaka, karena dengan wafatnya mereka sunnah-sunnah banyak yang ditinggalkan manusia karena yang mengajarkan sunnah sudah tidak ada lagi. Sehingga banyak muncul kerusakan, banyak timbul bid'ah, banyak timbul penyimpangan-penyimpangan dalam agama yang menjadi sebab kerusakan negeri tersebut. Jadi inilah kedudukannya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah kedudukannya orang-orang yang bersemangat menyampaikan sunnah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wa mautul alim sulmatun fil islami la tusaddu ma ta'aqabal lailu wan nahar. Kematian orang yang berilmu merupakan kerusakan dalam Islam yang tidak mungkin diperbaiki selama malam dan siang hari masih terus berganti. Oleh karena itu, ya ikhwatu fillah, kedudukan yang tinggi ini sekali lagi jangan sampai luput dari diri kita. Tidak ada yang mensyaratkan seseorang menjadi dai untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut dia harus duduk di sebuah majlis yang dihadiri banyak manusia. Dan tidak ada yang mensyaratkan seseorang yang menjadi dai yang menyerukan kebaikan kepada manusia dia harus terkenal. Yang ketika namanya disebut kemudian dia akan dikenal semua orang, dia akan diagung-agungkan dan seterusnya. Tidak ada yang mensyaratkan demikian. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kegiatan dakwah antum. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui upaya antum semua untuk memperbaiki diri, mempelajari syarat-syaratnya agar bisa menjadi dakwah yang sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian menyebarkan dakwah sesuai kemampuan kita, baik dengan ceramah, dengan tulisan, atau dengan ajakan-ajakan kepada keluarga kita, 1, 2, atau 3 orang yang memenuhi ajakan tersebut, maka fadlullahi wasi'. Fadilah dari Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghalangi seseorang yang berusaha untuk menyebarkan kebaikan, kemudian untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ya ikhwatu fillah, semoga dengan kegiatan yang kita adakan dalam upaya untuk mempelajari, meneladani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan kebaikan kepada umat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, membangkitkan semangat kita untuk benar-benar mengambil bagian dari tugas yang mulia ini agar kita bisa menyebarkan kebaikan di tengah umat kita. Pada pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadil, Ustaz Faiz, tentang yang dari kitab Ususu Manhajis Salaf fi Da'wati ilallah, sampai yang terakhir tadi masalah penisbatan diri kepada manhaj salaf. Dan seharusnya bagian yang ana sampaikan itu mulai dari bab 1 tentang beberapa dhawabit, ya, kaidah-kaidah, patokan-patokan manhaj salaf dalam berdakwah. Tapi ada usul tadi untuk saya terangkan sedikit tentang, atau saya lanjutkan secara ringkas apa yang belum beliau terangkan dari materinya yang tidak selesai. Dan memang menyelesaikan materi ini juga susah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mencapai kebaikan dalam agamanya. Kita baca halaman 31. Khamisan, yang kelima, ta'rifu dakwah, definisi atau pengertian dakwah. Ad-da'watu ila Allah Ta'ala takunu bima'na nida'un nasi li fi'li ma amara Allah bihi wa tarki ma naha Allah anhu. Ad-da'watu ila Allah, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ibarat seperti ini disebutkan dalam
banyak nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Dakwah ke jalan Allah. Ad'u ilallah, aku berdakwah ke jalan Allah, yang ini mengisyaratkan wajibnya ikhlas dalam berdakwah. Karena berdakwah itu bukan ke jalan diri sendiri, bukan untuk memuliakan diri sendiri, bukan untuk menjadikan diri mendapatkan popularitas. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini diantara sebab yang menjadikan dakwah itu berkah, jika semakin dilakukan dengan ikhlas, dia akan semakin bermanfaat dan akan mudah diterima. Kata salah seorang ulama salaf, waktu ditanya, ma balu kalamus salafi anfa'u min kalamina, apa sebabnya ucapannya ulama salaf lebih besar manfaatnya dibandingkan ucapan kita? Maka beliau mengatakan, li'annahum takallamu li'izziddin wa najatin nufus wa ridhar rahman. Karena mereka berbicara untuk kemuliaan agama, untuk keselamatan diri sendiri, dan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu natakallamu, adapun kita berbicara li'izzin nufus, untuk mencari kemuliaan diri, wa talabid dunya, untuk mencari dunia, wa ridhal khalqi, dan untuk mencari ridhonya manusia. Ini sebabnya yang menjadikan gagal dakwah tersebut. Jadi dakwah ke jalan Allah artinya adalah nida'un nas, menyeru manusia untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ini pengertian dakwah. Wa yatadammanu dzalika, yang ini mengandung dua perkara. Amruhum bikulli khairin wa nahyuhum an kulli syarrin. Amruhum, nam. Wa yatadammanu dzalika, jadi amruhum maf'ul bi. Amruhum bikulli khairin wa nahyahum an kulli syarrin. Memerintahkan kepada mereka untuk melakukan segala kebaikan dan melarang mereka untuk melakukan segala keburukan. Melarang mereka dari semua bentuk keburukan atau kejelekan. Ini pengertian dakwah. Jadi ajakan secara bahasa. Da'a yad'u, mengajak atau mengundang. Ya. Qala ta'ala fi bayani ma'na dakwah. Allah berfirman ketika menjelaskan makna dakwah ini, ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati. Ay yad'u wa yunadi wa ya'mur. Mereka mengajak manusia kepada neraka, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada surga. Artinya adalah yad'u, mengajak, menyeru, dan memerintahkan kepada manusia kepada jalan-jalan menuju surga. Inilah pengertian dakwah. Jadi ditinjau dari segi bahasa adalah demikian. Wa qala ikhbaran an mu'mini ali fir'auna, dan juga Allah berfirman memberitakan tentang orang yang beriman dari dari keluarganya Fir'aun. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, mengapa aku mengajak kalian kepada keselamatan sedangkan kalian mengajak aku kepada neraka. Inilah pengertian dakwah masih secara pengertian ditinjau dari segi bahasa. Wa alaihi fayakunu makna da'wati syar'an, maka berdasarkan itu berarti pengertian dakwah secara syar'i, secara istilah adalah an-nida'u ila fi'li ma amara Allahu bihi minal aqwali wal a'mali wa tarki ma nahallahu anhu minal aqwali wal a'mali. Jadi pengertiannya sederhana. Dakwah itu adalah secara syar'i artinya an-nida', ajakan untuk melakukan apa-apa yang Allah perintahkan, baik itu ucapan maupun perbuatan, dan ajakan untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larang darinya, baik itu perbuatan ataupun ucapan. Nanti kita akan lihat syarat-syaratnya akan diterangkan pada fasal-fasal berikutnya. Yang jelas ini pengertian dakwah. Jadi sekali lagi dakwah itu adalah berusaha mengajak. Oleh karena itu tidak dibatasi yang namanya berdakwah itu, dan ini sudah kita ketahui insyaallah,
tidak cuma dengan berupa ucapan. Ada orang yang mungkin dia tidak mampu untuk berkata-kata atau menyampaikan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi dakwah cuma pada hal tersebut. Dia bisa menulis, yang mungkin dengan tulisannya mungkin bisa tersebar dan lebih banyak diambil manfaatnya oleh kaum muslimin, sehingga dakwanya bisa tersebar di mana-mana. Dan dia akan mendapatkan banyak kebaikan dari dakwah yang disampaikannya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Oleh karena itulah orang yang paling banyak pahalanya, yang paling banyak mendapatkan pahala kebaikan adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang menjadi sebab sampainya ajaran Islam ini kepada kita semua. Maka tidak perlu Rasulullah SAW dikirimkan pahala amal kebaikan, karena amal kebaikan yang kita lakukan secara otomatis sampai kepada beliau SAW. Kalau tidak mampu dengan kata-kata, dakwah pun juga bisa dengan perbuatan atau tingkah laku. Bahkan ini dikatakan oleh para ulama sebagai termasuk yang lebih kuat pengaruhnya dalam banyak keadaan dibandingkan dengan sekedar ucapan. Seperti ucapannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang lainnya, innal iktida'a bil a'mali wal ahwali ablagu minal iktida'i bil aqwal. Terkadang mengambil contoh dari praktek dan keadaan yang langsung terlihat itu lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan sekedar berucap. Oleh karena itu, memperbaiki diri, menampilkan contoh yang baik di depan keluarga kita, di depan anak istri kita, atau istri di depan anak dan suaminya, ini termasuk upaya untuk dakwah. Bahkan terkadang sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian anak atau orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Dan inilah termasuk metode yang sangat baik dalam upaya untuk mendidik atau memberikan pengajaran yang baik kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Ini pengertian daripada dakwah. Yaqulu Syekhul Islam rahimahullah taala fi hadzal ma'na. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menjelaskan makna dakwah secara syar'i ini, beliau mengatakan, wa hiya da'watu ilal imani billahi wa bima ja'at bihi rusuluhu fima ukhbiru bihi wa ta'atuhum bima umiru bihi. Wa hiya da'watu ilal imani billahi wa bima ja'at bihi rusuluhu fima ukhbiru bihi wa ta'atuhum fima umiru bihi. Ya, afwan ada. Wa ta'atuhum bima umiru bihi fa da'watu ilaihi min ad-da'wati ila Allah. Beliau mengatakan dakwah ila Allah adalah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan untuk mengimani syariat atau petunjuk yang dibawa oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam dalam berita-berita yang disampaikan kepada mereka. Karena termasuk yang wajib kita dakwakan kepada manusia adalah untuk membenarkan dan mengimani hal-hal yang berhubungan dengan berita-berita yang Allah sampaikan. Antum ketahui Islam itu ada dua. Ada yang namanya berita dan perintah. Yang tidak akan sempurna keislaman seseorang kalau dia tidak benar dalam menyikapi dua hal ini. Oleh karena itulah penyakit syubhat itu sasarannya nanti untuk menolak dan tidak membenarkan berita yang Allah sampaikan. Sedangkan penyakit syahwat adalah menolak perintah atau merusak seseorang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi mengimani petunjuk yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam dalam berita yang disampaikan kepada mereka, dan juga mentaati mereka dalam apa-apa yang diperintahkan kepada mereka, maka berdakwah, mengajak manusia
ke jalan ini untuk mentaati petunjuk tersebut adalah termasuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengertian dakwah dan inilah arti dakwah yang sebenarnya. Maka sekali lagi di sini tidak ada yang mensyaratkan atau tidak ada yang membatasi kegiatan dakwah itu hanya cuma naik di mimbar atau mengisi daurah, mengisi tabligh akbar, tetapi masing-masing kita bisa mengambil bagian dari kegiatan yang agung ini, yang mulia ini, sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fad-da'watu ila Allah hiya amrul khalqi wal ibadi wa nida'uhum limtithali awamirillahi minal imani bihi wa bima ja'at bihi rusuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihim. Maka yang namanya berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah adalah memerintahkan kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak mereka untuk menunaikan segala perintah Allah berupa keimanan terhadapnya dan mengimani petunjuk yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, wa yashmalu dzalika, dan ini mencakup ad-dina kullahu, mencakup semua perkara agama, mencakup semua perkara agama, mencakup permasalahan pokok dalam agama, dan inilah yang harus kita utamakan. Sebagaimana nanti kita akan bahas pada pasal-pasal berikutnya, termasuk juga mencakup perkara-perkara yang bersifat ibadah dalam agama, muamalah, dan mencakup semua permasalahan agama. Walihada ja'ati da'watu fi kitabillahi bi sifatil khitabi wan nida, wa dzalika fi misli al-alfadhil atiyah, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, wa ya ahlal kitab, ya bani Israil, ya bani Adam, wa ghairu dzalika mimma yadullu ala ma'na talabi wal amri wan nida. Oleh karena itulah, disebabkan karena pengertian inilah kita dapati kalimat dakwah, seruan dalam Al-Quran, dalam kitabullah, disebutkan dalam bentuk khitab, ajakan, atau an-nida, seruan. Wadzalika, yang demikian itu seperti contoh lafaz-lafaz yang demikian kita akan banyak dapatkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ajakan, dakwah kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ya bani Israel, wahai bani Israel. Ya bani Adam, wahai anak manusia. Dan lafaz-lafaz yang semisal dengan itu, yang menunjukkan makna talab, tuntutan, perintah, dan seruan kepada manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Nah, inilah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja majal, ya, medan untuk dakwah ini kita harus mengakuinya masih sangat-sangat luas dan belum banyak yang dijangkau oleh para ustadz-ustadz yang menyampaikan dakwah mereka melalui media apapun. Masih banyak yang belum terjangkau, dan terlalu banyak orang-orang yang pernah kami temui di Saudi untuk menunaikan ibadah haji atau bertemu pada waktu umroh yang mengatakan setelah mendengarkan pengajian-pengajian yang dibawakan oleh teman-teman salafiyin, mereka mengatakan, kenapa dakwah seperti ini belum pernah kami dengarkan di Indonesia? Kenapa dakwah seperti ini tidak disosialisasikan dengan baik, tidak disebar dengan baik agar kita bisa mendengarnya? Baru sekali ini kami mendengarkannya. Anda punya pengalaman waktu musim haji pernah membimbing para diplomat Indonesia yang bekerja, dan di antara mereka rata-rata adalah duta besar dan stafnya yang bekerja di luar negeri, duta besar Indonesia untuk negara-negara asing. Ada yang dari Jepang, dari Eropa, dari Prancis, dari Austria, dan seterusnya. Pertama kali membimbing karena diajak juga sama teman-teman salafiyin dengan pertimbangan pemerintah Indonesia yang meminta kita di sana. Saya beranggapan mesti akan mendapatkan kesulitan karena mereka adalah orang-orang yang terbiasa hidup di Eropa, di Barat. Kemudian rata-rata otomatis kalaupun pakai jilbab mungkin karena sekedar mau menunaikan ibadah haji. Belum lagi yang suami-suaminya tentu saja merokok dan sebagainya. Pikiran saya seperti itu. Maka mulai pertama kali datang
Mereka rata-rata yang namanya orang awam, orang jahil, tidak paham tentang masalah manasik haji, datang dalam keadaan sampai di Jeddah masih pakaian biasa. Sementara kita yang datang dari Madinah sudah pakaian ihram. Mereka bertanya, kenapa para ustadz ini memakai pakaian ihram sementara kita sudah bertanya kepada penyelenggara haji di Indonesia, bertanya sama kedutaan di Riyadh, kemudian di konsulat jenderal di Jeddah, semua mengatakan nanti pakai pakaian ihramnya di Jeddah saja, tidak perlu di pesawat. Maka pertama kita jawab pelan-pelan, akhirnya mereka tanya secara resmi, kita jawab secara resmi. Subhanallah, mereka semua siap untuk membayar denda, memotong menyembelih kambing, dan menganggap itu adalah perbuatan salah, meskipun kita katakan bahwa ini adalah permasalahan yang memang pemerintah Indonesia entah apa dalilnya mereka memilih demikian, dan kita tidak menyalahkan dengan keras orang yang berbuat karena dia sudah bertanya dan dianggap itu fatwa dari orang yang berilmu menurut mereka. Tapi mereka mengatakan, tidak Ustaz, kami datang ke sini untuk beribadah, maka kami ingin melaksanakan yang sebaik-baiknya. Maka rata-rata yang mereka sudah terbiasa tidak peduli dengan ibadah, mau untuk mengikuti nasihat kami. Sampai seterusnya, setiap saat ceramah. Setiap selesai sholat ada ceramah, dan ceramah. Pikiran saya mereka akan bosan, karena anak sendiri bukan termasuk orang yang pandai menyampaikan apa adanya, apalagi mendadak, tidak pernah ada persiapan. Setiap saat ada ceramah, ada pertanyaan. Ternyata kesannya setelah itu sangat luar biasa. Mereka mengatakan ucapan yang saya sebutkan tadi. Baru kali ini kami mendengarkan dakwah seperti ini. Kenapa tidak tersebar di Indonesia? Kenapa tidak pernah sampai kepada kami? Tidak lewat tulisan, juga tidak lewat ceramah-ceramah yang terekam. Maka ini menunjukkan apa? Kalau mereka itu rata-rata tinggalnya di kota semua. Rata-rata tinggalnya di kota semua, di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia. Kalau mereka ini saja masih mengatakan tidak pernah sampai kepada mereka, apalagi kira-kira orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok, orang-orang yang tinggal desa-desa, maka tentu masih banyak dan masih banyak yang belum bisa mendengarkannya. Berapa banyak anak mendengar beberapa ikhwan-ikhwan yang semangat, istri-istri mereka di Saudi setelah mendengar dakwah tauhid, dia mengirim surat ke kampungnya untuk mendakwakan mereka agar meninggalkan perbuatan syirik, meninggalkan bid'ah. Memang ada yang menentang, tapi banyak juga keluarganya yang mendengarkan. Berapa banyak kita yang mau melakukan seperti ini, mengirim surat kepada keluarga kita atau buku kepada keluarga kita yang jauh misalnya, agar mereka mau membacanya. Sangat jarang yang perhatian. Padahal itu adalah merupakan bagian dakwah yang sangat penting, yang dengan sebab ini mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita dengan keutamaan yang sangat agung ini, tapi sangat jarang di antara kita yang melakukannya. Dan ini menunjukkan kepada kita bukti bahwa dakwah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan lapangan bagi kita yang demikian luas agar kita bisa meraih keutamaan tersebut, dengan tidak hanya harus mengukur yang namanya dakwah itu adalah dengan mengisi daurah atau mengisi pengajian besar, dan membatasi pengertian dakwah hanya boleh dilakukan oleh ustadz-ustadz yang telah memiliki nama. Maka ini jelas bukan merupakan, dan tidak ada yang mensyaratkan dakwah harus seperti itu. Sadisan, pembahasan yang berikutnya, fadlud da'wati wa hajatun nasi ilaih. Keutamaan dakwah dan kebutuhan manusia kepadanya. Ya, karena dakwah ini adalah perkara yang sangat agung. Perkara yang sangat agung yang saya tadi terangkan, berhubungan dengan kemaslahatan hidup manusia, bahkan kemaslahatan hidup semua makhluk di alam semesta. Oleh karena itu, tentu saja kebutuhan manusia kepada dakwah itu berbanding lurus dengan kebutuhan mereka sendiri terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran disifati dengan dua sifat utama, yaitu al-hayatu wan nur. Aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mayit, yang tadinya mati karena tidak mendapatkan petunjuk, kemudian kami hidupkan dia. Ini fungsi yang pertama.
petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan manusia. Yang tanpa ini berarti mereka akan dianggap mati. Fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran, kemudian kami berikan kepada mereka cahaya, yang dengan cahaya ini dia akan berjalan terbimbing di antara manusia. Inilah dua fungsi utama yang ada pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dan cahaya. Orang yang tidak mengisi hidupnya dengan ilmu sunnah, maka sudah dipastikan dia adalah termasuk orang-orang yang dianggap mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, amwatun ghairu ahya, mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak punya kehidupan sama sekali. Innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak akan bisa memperdengarkan kebenaran pada orang-orang mati. Mereka dianggap mati meskipun mereka masih memiliki kehidupan yang sama dengan kehidupannya hewan-hewan dan binatang-binatang. Maka kebodohan jauh dari sunnah merupakan sebab utama kematian yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu, kata seorang penyair. Pada sifat kebodohan, sebelum dia meninggal dunia orangnya, terlebih dahulu dia telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tubuh-tubuh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kubur terlebih dahulu telah menjadi kubur untuk hati-hati mereka yang telah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah kebutuhan manusia kepada dakwah ini, kepada untuk sampainya kepada mereka petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi kebutuhan mereka terhadap segala sesuatu. Kalau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperumpamakan sebagai sumber cahaya, sebagai matahari, maka bisa dibayangkan bagaimana keadaannya dunia ini di siang hari kalau tanpa ada matahari. Kalau tanpa ada matahari, maka akan gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada petunjuk untuk melangkah. Maka dari sinilah para ulama mengatakan keberadaan dai-dai yang menyeru kepada sunnah ini merupakan sebab hidupnya hati manusia sebelum hidupnya badan-badan mereka. Merupakan sebab hayatul lil qulub qabla hayatil abdan. Sebab hidupnya hati-hati manusia sebelum hidupnya tubuh-tubuh mereka. Ucapannya Ibnu Taimiyah yang sangat terkenal dalam hal ini. Beliau mengatakan, ar-risalatu daruriyatun lil alami la budda lahum minha wa hajatuhum ilaiha fawqa hajatihim ila kulli syai'. Yang namanya risalah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang daruri, sangat dibutuhkan secara darurat oleh semua makhluk. Bahkan kebutuhan mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kebutuhan mereka terhadap semua kebutuhan yang paling pokok di alam semesta ini. Kata beliau, kenapa demikian? Ar-risalatu hayatul alam wa ruhuhu wa nuruh. Fa kaifa yakunu lil alami salahun idza udima ar-ruhu wal hayatu wan nur. Karena petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan, ruh dan cahaya bagi alam semesta. Maka bagaimana mungkin alam semesta ini bisa menjadi baik kalau tidak ada ruh, kehidupan dan tidak ada cahaya? Fadunya kulluha mal'unatun mudlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Maka dunia semua adalah dalam keadaan gelap. Semuanya dijauhkan dari rahmat Allah kecuali yang disinari dengan cahaya dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebih tentang kebutuhan manusia terhadap dakwah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah diri kita sebagai orang-orang yang berperan untuk mengembalikan kebaikan kepada umat Islam, karena inilah bukti cinta yang sebenarnya kepada kaum muslimin, dan inilah usaha yang bermanfaat untuk mengembalikan kejayaan Islam. Maka ya ikhwatu fillah, para orang-orang yang mengajak manusia ke jalan yang buruk bisa bersemangat mencurahkan segala yang ada pada diri mereka, karena mereka memang dihiasi amalan mereka oleh syaitan. Mereka bisa bersemangat seperti itu. Maka kita-kita yang sudah diberikan keutamaan sekian besar untuk mengajak manusia ke jalan sunnah, maka tentunya lebih
lebih semangat lagi dalam hal ini. Maka oleh karena itu ayyuhal ikhwatu fillah, inilah gambaran tentang kebutuhan manusia. Cukup dengan ucapan Syekhul Islam tadi menggambarkan bagaimana butuhnya kaum muslimin saat ini agar mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, butuhnya keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang kita sayangi untuk mendapatkan hidayah seperti yang alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita saat ini dengan hidayah tersebut. Maka hendaknya kalau benar-benar kita sayang kepada mereka, kita cinta kepada mereka, buktikanlah kecintaan tersebut dengan sesuatu yang paling bermanfaat, yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu dengan mengajak mereka kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah ayyuhal ikhwatu fillah, kita ketahui bagaimana besarnya jasa dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semangat beliau dalam berdakwah, sehingga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Allah sampai kepada kita saat ini dalam keadaan murni, dan alhamdulillah sampai kepada kita dalam keadaan belum berubah, sehingga kita pun bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Maka inilah yang merupakan satu hal yang perlu kita syukuri dengan mengamalkan sebaik-baiknya petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menjadi sebab mengapa kita wajib mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari kecintaan kita kepada semua orang yang kita cintai di dunia ini. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan diriku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan dari semua manusia. Karena kalau semua manusia melakukan atau memiliki jasa, kita memiliki jasa terhadap kita, kebaikan-kebaikan kepada kita, orang tua kita atau anak kita, maka tidak lepas kebaikan tersebut dalam masalah dunia. Orang tua kita wajib kita cintai. Kenapa? Merekalah yang berusaha untuk membesarkan kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendidik kita sejak kecil, dan berusaha untuk menjadi sebab kita tetap bertahan di dunia ini. Kebaikan-kebaikan ini saja wajib untuk kita syukuri, sehingga wajib kita berbakti kepada orang tua. Padahal ini tidak lepas dari masalah urusan dunia. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sebab kita mendapatkan hidayah yang agung yang berhubungan dengan kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Maka tentu saja kita wajib menghormati beliau, berbakti dan berbuat baik serta mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada semua orang-orang yang memiliki jasa duniawi terhadap kita semua. Maka kurang lebih demikian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat pada sesi pengajian pertama ini. Tadi dibilang untuk memberikan waktu setengah jam untuk tanya jawab. Maka kita akhiri pengajiannya. Kita teruskan nanti insya Allah setelah salat maghrib. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya, silakan. Juga. Ada pertanyaan, bagaimana kita yakin bahwa manhaj ini seperti manhaj para sahabat? Apa buktinya? Padahal sahabat banyak perbedaannya dalam suatu masalah. Jawabannya, kita yakin kebenaran akan terjaga sampai di akhir zaman, karena yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran dan kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Kita yakin penjagaan terhadap Al-Quran adalah bukan cuma dijaga lafadznya, tapi juga artinya dan penafsirannya. Karena kalau cuma dijaga lafadznya, kemudian penafsirannya tidak dijaga, maka ini namanya tidak berguna penjagaan tersebut. Maka berarti dengan dijaganya pengertian daripada Al-Quran,
maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan juga terjaga. Demikian pula pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah juga akan terjaga dengan sendirinya. Maka dengan keyakinan ini kita yakin pemahaman kita sesuai dengan manhaj salaf, karena kita belajar dari kitab-kitab yang menukil dengan riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita jamin, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin kemurniannya sampai di akhir zaman. Itulah yang kita ikuti. Maka kalau dikatakan dalam pertanyaan ini banyak perbedaan dalam beberapa masalah di kalangan para sahabat, maka yang bertanya ini perlu meninjau perbedaan tersebut dalam masalah apa. Para sahabat tidak berbeda dalam masalah-masalah usul agama, tidak berbeda dalam masalah-masalah prinsip agama, dalam masalah yang berhubungan dengan keimanan, masalah akidah, masalah tauhid, kewajiban mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau perbedaan dalam masalah-masalah ijtihad yang disebabkan karena belum sampainya kepada mereka dalil, maka ini bukan dikatakan perbedaan yang menjadikan permusuhan atau yang menjadikan kita ragu terhadap pemahaman mereka. Karena dalam masalah-masalah perbedaan yang bersifat pada perkara-perkara cabang agama, kita ketahui semua bahwasanya ini bukan merupakan perbedaan yang menjadikan perselisihan atau perpecahan. Sebagaimana para imam yang empat, imam mazhab yang empat berbeda dalam masalah cabang-cabang fikih, tapi dalam masalah akidah mereka sama dan sepakat. Sampai kita tahu ada buku yang menulis tentang masalah ini, tentang kesepakatan para imam yang empat dalam masalah-masalah usul agama, pokok-pokok agama, karena mereka mengambilnya dari sumber yang satu, dari guru-guru mereka yang sampai kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang bertanya seperti ini perlu membaca buku-buku tentang i'tiqad yang ditulis oleh para ulama, masalah-masalah buku-buku usul sunnah, seperti kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Lalikai, Syarah Aqidah Tahawiyah As-Sunnah Imam Ahmad, kemudian As-Sunnah Al-Khallal, Syarh Sunnah Al-Barbahari, Syarh Sunnah Al-Muzani menurutnya Imam Syafi'i. Bahkan semua imam mazhab, para ulama dari setiap mazhab menulis tentang buku-buku yang menjelaskan akidah imam mereka, yang menunjukkan mereka sepakat dalam masalah usul-usul agama. Maka silakan yang bertanya ini untuk membacanya agar dia paham apa yang dimaksud dengan manhaj atau pemahaman, dan apa yang dimaksud dengan permasalahan-permasalahan hal-hal yang memang diperbolehkan untuk berselisih padanya. Apakah kita masih ikut rapat pertemuan suatu organisasi Islam? Apakah kita masih ikut rapat pertemuan suatu organisasi Islam? Kita telah menyimpang dari manhaj salaf. Apakah jika mengikuti pertemuan tersebut maka jelas tidak sampai dihukumi seperti itu setiap orang yang mengikuti satu organisasi yang menyimpang maka langsung dicap keluar, ya tidak. Cuman sebagai orang yang sudah mengetahui kebenaran, hendaknya dia menjaga dirinya. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan jika kamu melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami dengan pemahaman yang tidak benar, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Ini diterangkan oleh para ulama seperti Asy-Syaukani dan yang lainnya, merupakan dalil bahwa kita tidak boleh ikut duduk di satu majelis yang di situ dibicarakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dengan pemahaman yang benar, ditafsirkan dengan hawa nafsu, dengan akal semata-mata, bukan dengan penafsiran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita wajib untuk berpaling dari majelis tersebut kalau kita tidak mampu mengingkarinya. Makanya dalam hadis sahih yang lainnya riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka dia tidak boleh duduk di satu majelis yang diedarkan padanya minuman keras. Jadi duduk saja tanpa mengingkari tidak boleh, meskipun dia tidak ikut minuman keras. Tapi karena duduk itu merupakan bentuk, duduk dan diam merupakan bentuk pengakuan dan dukungan terhadap perbuatan maksiat tersebut, maka kita dilarang untuk ikut-ikut duduk di majelis tersebut. Bagaimana sikap kita kepada sebagian ikhwan yang sudah mengaji tidak mau berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan dan meninggalkan kewajiban dengan alasan belum bisa melaksanakan apa yang mereka dakwakan, belum bisa menjalankan sunnah yang akan disampaikan.
Jawabannya, ini adalah alasan yang merupakan bagian daripada bisikan-bisikan syaitan. Kalaupun itu benar keadaannya seperti itu, maka ketahuilah, dalam hal ini kita punya dua kewajiban. Melakukan kebaikan dan mengajak manusia kepada kebaikan tersebut, khususnya mereka jika mereka melanggar hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban mereka dalam agama. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran, naudzubillah min dzalik, misalnya meminum minuman keras, pada waktu itu yang pertama kita wajib untuk tidak mengikutinya, dan yang kedua kita wajib untuk mencegahnya atau mengingkari kemungkaran tersebut dengan cara yang ma'ruf, tentu saja tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Maka dalam hal ini dua kewajiban kita. Kalau kita tidak mencegah kemungkaran tersebut, maka kita berdosa. Terlebih lagi kalau juga kita ikut-ikut melakukannya, kita juga berdosa dua kali berarti. Tapi kalau kita mampu lakukan salah satunya, maka minimal dosa kita atau kewajiban kita berkurang yang menjadi beban kita. Maka kalau kita mengetahui satu kebaikan, apalagi kewajiban yang ditinggalkan oleh masyarakat di sekitar kita, kita berdakwah, kemudian kita berusaha mengajak mereka, maka minimal tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah sudah berkurang. Masalah melaksanakannya, maka insya Allah dengan sebab kebaikan tadi, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita hidayah untuk kemudian bisa melaksanakan kebaikan tersebut dengan sebab kita mengajak seseorang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada pertanyaan yang bersifat makalah diakhirkan, tapi karena ini dahulu maka mungkin nanti orangnya jadwalin. Ya, masalah ada yang bertanya, saya pernah mengatakan satu sok sama dengan 4 mud, dan ini juga saya yakin saya dapat keterangan dari salah seorang ulama, dan insya Allah bagi yang bertanya ini saya akan berikan nanti jawabannya ya, saya akan cari, karena Anda ingat persis keterangan ulama tersebut yang mengatakan satu sok itu adalah 4 mud, dan saya perlu lihat keterangan yang dinukil ini, dan jazakallahu khairan atas informasinya. Nanti mungkin kalau saya sudah jawab saya kasih kepada Al-Akh Ridwan ya. Ustadz di radio Darussalam bercerita tentang Ustadz Firanda bahwa beliau pernah mengatakan Syekh Abdullah Al-Bukhari telah mencela Syekh Abdul Razak. Kemudian Ustadz Firanda bersama Ustadz Abdullah Taslim dan Ustadz Muhammad Arifin Badri dipanggil oleh Syekh Abdullah Bukhari untuk menjelaskan bahwa beliau tidak mencela Syekh Abdul Razak. Kemudian Al-Bukhari menjelaskan tentang Ihya Ut-Turas karena antum bertiga termasuk orang yang membolehkan bermuamalah dengan Islam tersebut. Kata Ustaz tersebut menukil perkataan antum bertiga, antum mengatakan kami tidak mengetahui kecuali keadaan sekarang. Kemudian Syekh Al-Bukhari menyuruh Ustaz Firanda agar menulis bantahan terhadap buku yang ditulisnya sendiri. Ketika Syekh Al-Bukhari bertanya kepada Ustaz yang bercerita tadi, entah di Indonesia atau bukan, saya lupa apakah Firanda sudah menulis buku bantahan terhadap bukunya sendiri. Sang Ustaz menjawab belum, bahkan buku yang makin laris. Maka Syekh Abdullah Bukhari berkata, Firanda dajjal, kadzab. Apakah ini betul? Siapakah Syekh Abdullah? Nah, kisah ini dusta. Dari awal sampai akhir adalah dusta, 100% bahkan 200% dusta. Ana termasuk yang menghadiri kisah tersebut, dan aslan pertemuan tersebut belum selesai. Sampai kita bertemu sudah sekitar jam 2 malam. Itu pertemuan masih akan dilanjutkan. Makanya satu hal yang mengherankan, kalau betul Syekh Abdullah Bukhari sampai mengatakan demikian, maka Ana juga merasa heran karena pertemuan tersebut belum selesai, kita berjanji akan bertemu lagi. Ya, pada waktu itu dan ini ceritanya ini dibalik-balik, dan memang kebiasaannya mereka seperti itu, suka membalik-balik berita. Padahal saya sendiri yang mengalaminya tidak seperti ini keadaannya. Pada waktu itu malam hari, Ustadz Muhammad Nur Ihsan yang dari Riau, beliau yang pertama kali dihubungi oleh oleh Syekh Abdullah Bukhari, yang beliau adalah salah seorang masyayikh Ahlus Sunnah di Madinah yang ngajar di Jamiah Islamiyah, seorang dokter yang Anda beritahukan kepada antum bahwa
Rata-rata masyayikh yang datang di sini yang dibawa oleh orang-orang ikhwan-ikhwan kita yang mendatangkan di sini itu rata-rata kalau di Madinah mereka termasuk syekh yang biasa-biasa. Artinya kalau di Indonesia memang mereka paling pintar kalau di Indonesia, tapi kalau di sana yang seperti itu masyayikh Ahlussunnah yang lainnya banyak. Yang jelas mereka tidak seterkenal dan tidak lebih diakui dibandingkan Syekh Ibrahim Ruhaili, Syekh Abdul Razak dan para masyayikh yang lainnya yang mereka itu ngajar di Masjid Nabawi, sedangkan masyayikh-masyayikh tersebut bukan termasuk yang ngajar di Masjid Nabawi. Dipanggil dan alhamdulillah Syekh Abdul Bukhari termasuk masyayikh yang memang sangat bagus dalam masalah penjelasan masalah agama, apalagi dalam masalah mustalah hadis, kemudian masalah-masalah yang berhubungan dengan teguhnya beliau berpegang dengan manhaj Ahlussunnah juga sangat diakui, meskipun dalam masalah-masalah khilaf sudah kita ketahui ya, kita melihat mana yang rajih dalam masalah perbedaan tentang masalah ihya uturat, kemudian masalah mentahdir sebagian dari para masyayikh termasuk masyayikh Urdun yang dia juga ikut mentahdirnya, kita melihat karena para masyayikh Ahlussunnah yang lebih senior dan lebih guru-guru beliau sendiri tidak melakukan demikian. Kisahnya Ustaz Muhammad Nur Ihsan dipanggil. Akhirnya saya juga ditelepon sama teman-teman, Muhammad Arifin Badri, kemudian Ustaz Firanda. Kita berempat pergi ke rumah beliau. Kita berempat pergi dan Syekh Abdullah Bukhari dulunya waktu saya diterima di Madinah, beliau yang mengadakan muqabalah di Makassar dan waktu saya dikenalkan sama beliau dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala mungkin juga dengan usaha beliau anak diterima begitu. Waktu itu beliau masih kenal dan berlangsunglah pembicaraan masalah Ihya Uturat, kemudian waktu itu beliau membicarakan tentang alim Misri yang datang di sana dan seterusnya. Bahkan ya terkesan beliau menyalahkan alim Misri waktu itu dan anak beliau waktu itu berusaha membela dan menerangkan tentang kondisi. Ya rupanya beliau sudah lebih sering di sana, maka lebih banyak informasi di sana yang didengar. Sampai teman-teman menegur saya karena saya banyak menjelaskan masalah atau berusaha untuk menjelaskan, dibilang sudahlah nggak perlu dijelaskan, maka saya diam waktu itu. Itu cerita yang pertama, sampai termasuk selanjutnya berbicara tentang masalah ihya uturat, beliau membawakan bukti-bukti tersebut adalah bukti-bukti yang kami sudah ketahui sebagian besarnya dan yang kami dengar dari beberapa masyayikh yang lainnya mungkin lebih parah daripada itu, tapi kami punya pendapat yang sudah kami pelajari dan kami sudah bertanya kepada para masyayikh dan alhamdulillah apa yang beliau sampaikan juga kami terima dalam artian kami pertimbangkan, tapi tidak merubah pendapat kami. Saya tidak, wallah yang saya ingat saya tidak pernah waktu itu tidak ada seorang pun di antara kami yang mengatakan kami taroju, kami begini. Cuman namanya kita berada di hadapan Syekh, tidak mungkin kita berdebat terus atau berbicara mentang-mentang atau tinggi, karena kedudukan kita waktu itu adalah tamu dan kita mendengarkan penjelasan dari seorang Syekh yang ingin menasihati. Kita dengar pembicaraan, kemudian Ustaz Firanda waktu itu memang dia banyak berbicara karena di antara kami bertiga mungkin yang berpendapat tentang mungkin ya yang mungkin lebih mengutamakan mengambil adalah beliau, karena kami bertiga lebih mengutamakan tidak mengambil, meskipun kita sama-sama sepakat untuk tidak mentahdir, tapi kalau beliau mungkin mengutamakan untuk mengambil, kalau kami bertiga tidak mengambil. Makanya dia banyak bicara. Akhirnya di situ pun juga kami jelaskan bahwa dalam masalah ini ada di antara kita yang tidak semua di antara kita menguatkan pendapat untuk lebih baik mengambil. Yang jelas ini permasalahan yang ma'ruf yang dulu-dulu sudah kita bahas. Terjadilah beberapa perkataan dan mungkin Syekh kurang puas, yang jelas sampai malam kita berjanji untuk mengadakan pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita sepakati nanti ada lagi waktu. Akhirnya kita pulang dalam keadaan kita sudah tahu Syekh Abdullah Bukhari dalam masalah ihya uturat sangat keras dan seterusnya. Yang jelas berapa lama kejadian berlalu, tiba-tiba saya mendengar Ustaz Firanda telepon dan tanya kepada saya, Abdullah Tasim, kamu pernah ingat gak waktu dalam pertemuan kemarin Syekh itu membicarakan banyak masyayikh? Saya bilang saya ingat. Hampir semua masyayikh dikritiknya sama dia. Syekh Abdul Muhsin dikritik, kemudian Syekh Abdul Razak lebih-lebih dihabisi, kemudian masyayikh Urdun. Kemudian tapi kata dia kelihatannya Ustaz Firanda mungkin cerita kepada temannya yang mungkin orang Arab atau orang yang dari mana saya nggak tahu. Sampai kepada Syekh katanya Firanda menyebarkan berita bahwa Syekh Bukhari berbicara dan mencela semua masyayikh Ahlussunnah yang lainnya. Demikian kurang lebih. Anak tanya sama Ustaz Firanda, kata Firanda saya nggak ingat ucapan saya itu. Yang jelas yang saya ingat, saya lupa apakah saya pernah mengucapkan seperti itu. Yang jelas yang benar adalah dia berbicara tentang kebanyakan para masyayikh, dan ana juga mengakui dia mencela banyak masyayikh waktu itu, dan ana merasa heran setelah itu kenapa dia mengingkari bahwa dia berbicara mengkritik Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, masyayikh Urdun dan
Syekh Abdul Aziz Sadhan, banyak sekali yang dibicarakan pada waktu itu. Maka kemudian setelah disebarkan, saya heran kenapa beliau mengingkari. Maksudnya kalau memang ini benar, kenapa harus ditutup-tutupi begitu. Walhasil banyak berita yang aneh. Setelah itu saya mendengar beliau mengatakan Firanda Dajjal Kadzdzab. Saya bilang dari segi mana, kenapa waktu malam itu tidak dibicarakan, tidak ada kesepakatan beliau juga harus menulis buku, tidak ada. Saya hadir dari awal sampai akhir dan alhamdulillah tidak ngantuk waktu itu juga. Tidak sebagian seperti yang hadir, sebagian mungkin ada yang ngantuk, sehingga kalau menyampaikan berita mungkin diragukan. Itu tidak ada berita sama sekali tentang keharusan untuk rujuk. Maka saya katakan berita ini adalah dusta dan rekayasa, dan seperti biasa mereka berpegang kepada berita-berita dusta seperti ini, dan itu memang sudah kerjaannya mereka. Allah musta'an. Mengikuti Rasulullah SAW saja, kan sahabat juga langsung mengikuti. Ya, siapa yang mengatakan kita tidak langsung mengikuti Rasulullah SAW? Siapa yang mengatakan? Kita justru mengikuti sahabat karena mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah kan mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Justru kita mengikuti sahabat karena mengikuti Nabi SAW. Artinya kita mengikuti sahabat itu bukan berarti kita menyampingkan sunnah. Kalau ada sunnah yang jelas, kita langsung melaksanakan sunnah. Tapi kalau mempraktekkan sunnah tersebut, misalnya ada satu sunnah, contohnya begini, ada orang yang dia mengambil dari sunnah keutamaan sholat yang berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Kalau orang mau ambil dengan akal, dia bisa bilang ini sholat jamaah umum. Rasulullah tidak mengatakan sholat wajib, sholat apa, tidak. Sekarang saya masuk tahiyatul masjid sholat berjamaah untuk mendapatkan keutamaan tersebut, boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Sahabat tidak melakukannya. Para sahabat tidak mencontohkan. Mereka yang mereka pahami ini adalah berhubungan dengan sholat jamaah, sholat wajib, sholat fardu. Mereka tidak melakukannya sholat malam bareng-bareng selain sholat taraweh, tidak juga sholat duha misalnya bareng-bareng. Padahal mereka tahu keutamaan ini, tidak sholat tahiyatul masjid sama-sama. Ini contoh di antara pemahaman sahabat yang kita maksudkan. Kemudian dalam masalah-masalah yang lain, maksudnya yang seperti ini, dalam memahami sunnah yang mungkin ada kemungkinan dibawa ke sana kemari, kita kembali kepada pemahaman para sahabat begitu. Apakah sesuai dengan dakwah yang sesuai sunnah dakwah dengan halaqah-halaqah tersembunyi, dengan materi ilmu tidak urut, mengambil kitab secara global saja, dan diperbanyak latihan fisik saja? Ini bukan dakwah namanya, fitness ini namanya. Maksudnya, kalau dakwah itu benar, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Tidak perlu sembunyi-sembunyi, sampaikan terang-terangan. Bahkan para ulama untuk mengetahui orang bersembunyi-sembunyi itu berarti ada yang dirahasiakan dan ada keburukan yang tidak ingin diketahui oleh masyarakat umum. Kita kenal semua ucapannya Ayyub As-Sakhtiyani yang mengatakan, "Idza ra'aital qauma yatanajawna fi syai'in min amri dinihim dunal 'amma fa'lam annahum fi ta'sisi dhalalatin." Kalau kamu melihat satu kaum yang mereka itu berbisik-bisik dalam membicarakan urusan agamanya tanpa melibatkan orang awam, maka ketahuilah mereka itu sedang menyusun rencana kejahatan, sedang menyusun kesesatan. Maka dakwah yang namanya sembunyi-sembunyi sudah tidak ada. Disampaikan terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin, dan sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu ya Rasulullah, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka kita diperintahkan untuk berdakwah dengan terang-terangan dan untuk menyampaikan kebenaran ini tanpa sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang sembunyi, apa yang ditakutkannya, berarti ada sesuatu penyimpangan yang disembunyikannya, maka dia perlu bersembunyi-sembunyi. Bolehkah kita mengatakan bahwa kita termasuk dalam salafi sedangkan kita tahu sunnah hanya dari mengikuti daurah yang diadakan, jadi tidak tahu yang lebih mendalam? Kita mengatakan diri salafi itu bukan berarti kita menjamin, kita menisbahkan diri. Sekarang saya tanya sama antum, bolehkah antum mengatakan saya seorang muslim? Apakah antum sudah melaksanakan Islam secara keseluruhan? Jawabannya tidak. Saya ini muslim, artinya saya bukan orang kafir. Saya ini mengikuti ajaran Islam. Saya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita mengatakan saya sunni, pengikut sunnah, bukan berarti semua sunnah sudah saya laksanakan, tidak. Tapi ini nisbah kepada sunnah yang kita berharap dari nisbah tersebut Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan taufik kepada kita untuk bisa kita jalankan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Ya, cukup ya. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam.